Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fadilah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan PGMI semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang keterampilan berbahasa. Yuk langsung kita simak. Dalam berkomunikasi, kita dapat mengenal dua istilah, yaitu encoding dan decoding. Encoding merupakan proses penyampaian pesan baik berupa lisan maupun tulisan dari komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, kepada komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Sedangkan decoding merupakan proses penerimaan informasi dari komunikator kepada komunikan, sehingga keduanya harus memiliki keterampilan berbahasa, karena sebagai seorang komunikator atau orang yang menyampaikan pesan harus lihai dalam memilih lambang-lambang bahasa agar dapat dimengerti oleh komunikan. Dan menjadi seorang komunikan juga harus memiliki keterampilan berbahasa agar ia dapat memaknai maksud dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Dalam keterampilan berbahasa terdapat dua aspek, yaitu aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif ini bersifat penerimaan atau penyerapan, yang bisa kita lihat pada keterampilan menyimak dan keterampilan membaca. Sedangkan aspek produktif merupakan aspek yang bersifat pengeluaran atau memproduksi bahasa, yang bisa kita lihat pada keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Dalam berkomunikasi, seseorang bisa menyampaikan pesan dari perasaannya, pikiran, fakta, informasi, dan lain sebagainya melalui lambang bunyi berupa lisan kepada si penerima pesan. Nah, aktivitas ini disebut dengan aktivitas berbicara. Kemudian di pihak lain ada seseorang yang menerima pesan tersebut untuk memaknai lambang-lambang bunyi tadi menjadi suatu pesan yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Nah, aktivitas ini disebut dengan aktivitas mendengarkan atau aktivitas menyimak. Di sisi lain, ada orang yang menyampaikan pesannya melalui lambang-lambang tulisan. Nah, aktivitas yang dilakukan orang ini disebut dengan aktivitas menulis. Sedangkan ada pula orang yang menerima lambang-lambang tulisan ini sehingga menjadi makna satu kesatuan yang utuh. Aktivitas ini biasa disebut dengan aktivitas membaca. Keterampilan berbahasa ini sangat penting untuk kita miliki. Kenapa? Coba dibayangkan saja apabila dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengungkapkan pikiran, perasaan, apapun yang ingin kita ungkapkan kepada orang lain. Begitu pula kita juga tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain. Maka dari itu, keterampilan berbahasa ini sangat penting untuk dilakukan ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mengapa keterampilan berbahasa itu penting? Karena seorang komunikator harus mampu mengetahui dan memahami latar belakang dan situasi dari komunikannya, sehingga lambang-lambang bahasa dan penggunaan bahasa serta kompleksitas bahasa yang digunakan tepat. Jadi, pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik. Dalam keterampilan berbahasa, keempat aspek yaitu berbicara, membaca, menulis, dan menyimak harus dilakukan bersama-sama, tidak dapat dilakukan secara tunggal agar mencapai tujuan komunikasi. Karena sebagai contoh, tidak mungkin orang yang berbicara jika tidak ada orang yang menyimaknya. Begitupun dengan orang yang menulis, untuk apa ia menulis jika tidak ada orang yang akan membaca tulisan tersebut. Selain itu, ketika seseorang menyimak atau ketika seseorang membaca, seseorang tersebut akan mendapatkan ilmu baru dan pembendaharaan kata yang baru. Sehingga ketika nanti ia melakukan kegiatan berbicara atau ketika ia melakukan kegiatan menulis, ia akan lebih mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan menyimak dan membaca yang ia lakukan sebelumnya. Sekian dari saya, semoga kita dapat selalu belajar untuk meningkatkan keterampilan berbahasa kita agar kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.